wah kalau gitu yang barusan ini apa dong ijazahnya? Ya kalau SMA nggak lulus, ya bangga aja pakai SMP. Kenapa nggak bangga sih? Kalau memang kamu tuh cuma SMP, bangga dong pakai baju SMP. Tapi Bang Roy ijazahnya asli nggak? Iya nih. Udah sampai S3 asli dong. Kenapa Bang Roy nggak kasih contoh juga? Ini Ada, ijazah gue. ada udah kalau di sosial media saya ada. Jilid Nama selanjutnya. Judi Ari, ya. Budi. Dengan kasus Daily Mas baru seminggu tayang. dengan kasus Budi online. Kan sebelum Dito kan masih ada Imam Nahrawi, masih ada Pak yang sekarang di PSSI ya gitu. Ya. Ada lah, ijazah anak-anak TK aja. Anak TK aja udah graduation, Pak. Graduation. Mahal lagi. Makanya. Curhat gue ibu-ibu. Makanya kalau ada yang apa namanya, mereka bilang gitu ya, wah kalau gitu yang barusan ini apa dong ijazahnya? Ya kalau SMA nggak lulus, ya bangga aja pakai SMP. Kenapa nggak bangga sih? Ya, daripada membohongi ya. Iya toh. Tapi kita Saya aja bangga loh ini. Apa nih? Kalau Ini kita- alumni. Aduh, apalagi nih? Banyak hal baru. Wes. Kalau memang kamu tuh cuma SMP, bangga dong pakai baju SMP, gitu loh. Bang Roy SMP? Enggak, Oh, enggak ini kan? untuk menyindir seseorang Oh. yang penyetaraannya setara SMK tadi loh. Nggak, ini khusus. Daily Bus nih bajunya nih. Bangga dong pakai baju apa putih biru. Kita harus nyanyi lagu Raisa. Serba salah. Batch-nya kalau SMP kan OSIS. Tapi Bang Roy ijazahnya asli nggak? Iya nih. Udah sampai S3 asli Kenapa dong. Bang Roy nggak kasih contoh juga? Ini Iya. ijazah gue. Ada udah kalau di sosial media saya ada. Asli. Asli dong. Atau beli juga kayak tadi nih. Waduh. Ini kan ada tadi tuh. Ada Coba deh, linknya. coba deh cari siapa tahu ijazah saya bisa dibeli. Tapi Bang, sebenarnya ini hal yang lazim atau elokkah ketika kita menguliti status pendidikan kepala negara? Elok. Karena itu ada dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Meskipun itu di pasal 17-nya itu dikecualikan tentang riwayat pendidikan dan riwayat kesehatan. Tapi di pasal 18-nya huruf B, dikecualikan tadi tidak berlaku kalau dia seorang pejabat publik dan menggunakan ijazahnya untuk kepentingan publik. Itulah makanya dikatakan juga oleh Ketua KPU tadi. Dia kemudian merasa bahwa aduh keputusan KPU nomor 731 itu salah. Saya kemarin udah speak up tuh salah itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Iya, Informasi Publik, saya dengar melanggar Undang-Undang nomor 27. Dan kebetulan Mbak, yang membuat Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu salah satunya yang ada di samping Mbak ini sekarang. Wes, gue udah Mana gitu. jadi ketika itu dipertanyakan di UGM, ya saya dengan lantang saya jawab itu naskah akademiknya termasuk saya yang nyusun. Tapi Gitu. gini Mas Roy. Ya. Tadi ngomongin KPU 731 segala Ya. macam. FYI aja nih buat Okezone nih. Iya, iya. Bukan bukan Okezone nggak apa-apa kok Bang. Enggak, bukan. Saya mic-nya nanti ketutup ke dalam. FYI aja buat. Saya soalnya orang teknis, jadi takutnya mikrofonnya Harusnya nggak tadi kedengaran. kalau kita tahu pakai ini, Di luar. kita siapin mic aja gini. Ntar kayak podcast sebelah. Gak surprise. Nah, iya, ntar kayak podcast. Dan nutupin lah itu. Gitu. Ya, Jadi gitu. FYI aja nih buat Ya. Okezoners kalau misalkan KPU sempat mengeluarkan aturan 731. nomor 731 Semenjak 21 Agustus loh. Iya, 21 Ya. Agustus bahwa KPU tidak memperbolehkan 16 syarat syarat administratif untuk capres Itu konyol dan cawapres banget. untuk dibuka ke publik. Iya. Salah satunya adalah ijazah. Iya, jadi artinya gini, maksudnya itu KPU itu mungkin mau melindungi kepentingan pihak tertentu. Melindungi privacy. Tapi justru merugikan banyak sekali ya itu. Jadi itu tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan. Artinya itu tidak dibuka untuk publik. Lah itu kan konyol banget gitu. Masa kita itu tadi milih kucingnya uya-kuya tadi dalam karung itu tadi. Gitu. Tapi ini ada, walaupun ini udah dibatalin juga ya. Ya, sama sudah KPU. barusan beberapa jam yang lalu. Apakah ini ada rentetan dari kemarin ketika ada kejadian demo itu kan banyak ijazah-ijazah anggota DPR ini kan juga kespil kan. Banyak anggota DPR ternyata Sampai nilainya juga. sampai nilainya kespil. Itu sampai timbul statement gara-gara saya cuman candaan di waktu launching. Yang dicari ijazah Jokowi, yang ketemu ijazah Saron. Nah itu karena kan ya kita nggak menutup kemungkinan mungkin dari Oh, tapi anggota Saroni DPR. lebih well.
jujur dia, ada Ya, ijazahnya, asli. dia asli. Walaupun Ya, walaupun diambil. Kita nggak usah bilang nilainya 68 Iya. dibagi 12 ya, gitu. Karena nggak usah. kadang prestasi akademis itu Iya. beda dengan ini. Iya, nggak apa-apa. Tapi artinya kalau tadi nggak ada hubungannya langsung nggak? Karena justru apa? Justru KPU ketika mengeluarkan keputusan tadi 1731 tanggal 21 Agustus sebelum demo besar yang ada pada tanggal 25 dan kemudian yang berdarah itu tanggal 29 Agustus. Jadi itu belum, dan memang belum terbuka banget itu. Sejauh waktu itu sebenarnya saya udah tahu ketika salah satu sahabat saya ya Dr. Bonatua itu melakukan permintaan kepada KPU untuk mendapatkan data-data soal data-data privasi. Itu dijawab dengan itu. Kami punya aturan. Loh, kok aneh? Tapi itu menjadi meledak. Gara-gara kemarin ya rapat dengar pendapat di DPR. Di Komisi 2 itu kemudian mempertanyakan itu. Baru itu. Nah, sebelum rapat dengar pendapat saya spill juga ke sana. Bang, aku ada ini Ya. Bang, ada pertanyaan kritis nih Bang. Gimana? Isaac, hati-hati lo kalau Sekritis apa? Masuk Sekritis apa ICU. ini? Mas Masuk Yoyo, ICU. Mas Roy kan ngomongin vokal banget soal Ya, Jokowi. ya, ya. Ada yang bilang itu karena untuk menjatuhkan elektabilitas Jokowi. Nah, enggak. Ngapain juga dia udah enggak. Kita Dia- berandai ini Mas. Ya, Kita ya. berandai ini. Misal Mas Roy Suryo ditelepon sama Menteri Teddy. Pak, masuk kabinet saya Pak. Gitu. Emang kabinetnya Pak Menteri tadi? Iya, kabinet Prabowo. Ah. Ketika Mas Roy ditawari masuk kabinet Prabowo, masih bisa sevokal sekarang nggak? Masih ada Gibran nggak di situ? wah presiden Itu syarat. Itu Kita syarat. berandai. Nggak, karena syarat dari kami punya sekber, sekretariat bersama. Syarat dari kami itu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Oh. Tapi kan memakzulkan tidak bisa semudah Iya, itu. nggak semudah itu. Siapa bilang? Kalau memang ada political will, ya gampang. Contohnya apa? Dulu sebenarnya Pak Harto yang sudah 32 tahun saja, itu kan akhirnya toh bisa diturunkan. Aturannya susah. Itu pun setelah menunggu 30 tahun, Pak. Salmon dulu ya ini nggak usah 32 tahun lah, baru berapa bulan itu bisa lah turun. Ya gitu. Jadi artinya gini, bukan soal masuk dan tidak masuk ya, tapi artinya kita ingin membersihkan negara ini. Ya, kalau Dari kita masuk membersihkan negara dari dari orang-orang yang tidak pantas duduk di dalamnya. Makanya kemarin Pak Prabowo melakukan beberapa reshuffle kabinet. Itu bagus. Meskipun ada beberapa yang harusnya masih turun lagi. karena tapi kan isunya akan Ya. ada reshuffle Bagus. jilid-jilid Nama selanjutnya. Judi Ari ya. Budi. Dengan kasus Daily Mas baru seminggu tayang. dengan kasus Budi online. Udah jadi tren gue. Loh, itu sudah saya teriakkan sejak lama di beberapa teman-teman podcast. Aura narsum nih memancar saya jadi yang awalnya biasanya diam-diam jadi Ini AC biasanya kerasa dingin ya, jadi panas nih. Iya, itu kasusnya kan banyak banget dia. Mulai dari pusat data nasional PDN Oke. yang waktu Ya, dibobol. bobol di retas Itu ya. dia berada. Belum kemudian itu tadi Budi online tadi ya. Kemudian dia ingin bentuk partai namanya Pro Judi Online. Tahu kan singkatannya Projol. Iya. Aku nggak pernah nyebut. Jokowi, Gua Pak. nggak pernah nyebut. aduh. Nah, Dari foto itu gue. memang untungnya dia udah turun. Tapi katanya mau dapat jabatan baru. Nah ini kan publik juga bertanya, Iya, gimana sih kok mau jabatan baru? Udah. Terus ada beberapa lagi yang diturunkan, termasuk junior saya ya, Dito Aryo Tejo, ya gitu ya. Saya nggak tahu dia kenapa gitu ya. Tapi ya Kok Dito agak turun ini ya? Intensinya. apa? Ya, Apa karena junior? Bukannya kan junior kan sesama teman-teman dari Kemenpora kan. Satu geng gitu. dong, berarti. Kalau satu gengnya enggak, tapi ya sahabat saya lah. Penerus ya penerus. sebenarnya. Kan sebelum Dito kan masih ada Imam Nahrawi, masih ada Pak yang sekarang di PSSI ya gitu. Ya. Iya. Ya itu jadi artinya kan iyalah artinya tapi kalau yang lain-lain masih banyak, yang harusnya turun masih banyak. Tapi soal pejabat yang pantas nih kata Mas Roy. Tadi kan kalau imbas demo kemarin ada yang bilang DPR atau pejabat tuh harus minimal S2 atau TOEFL 500. Ya itu segala ada macam. komen-komen netizen, Komen-komen netizen gitu. kayak gitu. Ada usul-usulan lah. Ya, Usulan-usulan gitu. boleh-boleh saja netizen itu punya satu keinginan begitu demi perbaikan kualitas kan. Iya. Tapi Kualitas. memang Tapi itu lebih ke anggota DPR sih sebenarnya. iya lebih ke anggota DPR. Ya, tapi banyak yang kalau di DPR tuh banyak yang TOEFL-nya bukan hanya TOEFL yang 500. TOEFL kan bisa dibeli, Pak. Diabetesnya 500 juga banyak. Yang gemuk-gemuk.